Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Bertempat di ruang rapat DPR di Lampung. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Sumarsono. Rapat dihadiri Bupati Lampung Haji Musa, Wakil Ketua dan anggota DPRD Lampung, anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, Ketua KPUD, Bawaslu, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Instansi Vertikal. Pada rapat paripurna, Sekretaris Dewan Ihsan membacakan tentang usulan pergantian alat kelengkapan Dewan dari fraksi Partai Demokrat. Maka Dewan melakukan perbaikan nama-nama yang duduk sebagai anggota fraksi Partai Demokrat, yakni anggota Badan Anggaran dan Komisi 2 Rashid Effendi diganti dengan Tony Sastrajaya. Sekretaris Dewan juga membacakan surat masuk nomor 100-851-1.01-2023 dari Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad perihal pergantian antar waktu anggota DPRD. Fraksi Partai Golkar Agus Wandi digantikan oleh Ningkom Mangdrestri Sundiarti. Kemudian pada rapat ini dilanjutkan dengan pembacaan hasil kesepakatan bersama rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 oleh anggota Badan Anggaran Joni Hardito. Pada saat diwawancara awak media, anggota Badan Anggaran Joni Hardito menjelaskan tentang kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dan akan dipilih program-program prioritas saja.
1. Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 06-FD-LT-8 perihal usulan pergantian alat kelengkapan Dewan AKD tahun 2023 kepada yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi. Dengan hormat, terkait dengan surat kami fraksi Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah nomor 04-FD-LT-8-2023 pada tanggal 18 Agustus 2023 tentang usulan pergantian anggota alat kelengkapan Dewan atau AKD nomor 05-FD-LT-8-2023 pada tanggal 23 Agustus 2023 tentang usulan pergantian anggota alat kelengkapan Dewan atau AKD. Maka bersama ini kami usulkan kembali perbaikan nama-nama yang akan duduk sebagai anggota alat kelengkapan Dewan atau AKD dari fraksi Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebagai berikut. 1. Badan Anggaran Saudara Rasid Effendi diganti dengan Saudara Tony Sastrajaya SH MH. 2. Komisi 2 Saudara Rasid Effendi Sekretaris Komisi 2 diganti dengan Saudara Tony Sastrajaya SH MH. Demikian surat-surat pergantian di atas suratnya diucapkan terima kasih. Gunung Sugi 25 Agustus 2023. Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah. Ketua Fraksi Tony Sastrajaya SH MH. Sekretaris Singa SH Awang dan Cap ditandatangani. 2. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 100/Senda.1.01.01/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal permintaan untuk mengadakan sidang paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di tempat. Dasar 1. Keputusan Gubernur Lampung nomor G/457/B.01/HK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan tahun 2019-2024. 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung nomor 170/355/01/2023 tanggal 22 Agustus 2023 hal penyampaian keputusan Gubernur Lampung berkaitan dengan dasar tersebut diminta kepada saudara untuk dapat mengadakan sidang paripurna pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama Dr. Anda Niko Mangresti Sudiarto. Demikian untuk maklum dan terima kasih. Bupati Lampung Tengah bisa mengucapkan tanda tangan. Selesai. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Staf Ahli Bupati, para asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Satuan Unit Kerja, yang terhormat Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada hari ini. Sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada sidang paripurna tanggal 14 Agustus tahun 2023 yang lalu, Saudara Bupati Lampung Tengah telah menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBD (PUA) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2023. Adapun yang melatar belakangi perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 disebabkan: 1. Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. 2. Perubahan target pendapatan. 3. Sisa lebih perhitungan anggaran SILPA tahun sebelumnya. 4. Perkembangan sistem dan kondisi terkini. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,
disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan perubahan uang dan perubahan PPAS untuk selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Setelah kami melakukan pembahasan perubahan uang bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, menguraikan perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan, maka kami sampaikan: 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2023 disepakati bertambah sebesar 118.366.700 rupiah, yang semula target pendapatan murni sebesar 2.638.738.150.864 rupiah. Setelah perubahan menjadi 2.856.872.564 rupiah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, pada bidang pendapatan, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus dapat meningkatkan PAD tanpa melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalisasi potensi yang ada. Langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan PAD yaitu: 1. Pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada OPD Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang pajak sarang burung walet, sehingga potensi PAD dari pajak sarang burung walet dapat tergali secara maksimal. 2. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan penegakan peraturan daerah di kecamatan-kecamatan untuk peningkatan PAD. 3. Pemerintah daerah membuat program Anslak atau penerbitan dan pendataan tanah dan bangunan sebagai penentu objek pajak sehingga bisa terdeteksi jelas PAD dari objek pajak untuk peningkatan PAD. 4. Adanya penghargaan reward untuk OPD yang bisa mencapai target dan sanksi punishment bagi OPD yang tidak mencapai target. 2. Belanja daerah. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah disepakati juga bertambah sebesar 71.920.751 rupiah dari semula anggaran murni sebesar 2.690.370.789 rupiah. Setelah perubahan menjadi 2.599.295.540 rupiah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, pada bidang belanja daerah, Badan Anggaran merekomendasikan: 1. Menyikapi PMK nomor 212 tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk lebih bijak dalam rangka perencanaan penganggaran, karena bukan saja bidang pendidikan dan kesehatan yang harus diberi anggaran lebih, akan tetapi pemerintah daerah juga harus memperhatikan dan mensupport ketahanan pangan untuk menjamin masyarakat cukup cadangan pangan. 2. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura dapat membuat program dan kegiatan untuk mengantisipasi dampak dari cuaca El Nino yang sudah dirasakan oleh para petani kita. 3. Pemerintah daerah agar melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada kelompok penerima hibah agar dapat secara tepat sasaran dan dapat memberikan asas manfaat yang berkelanjutan bagi kelompok yang menerima. 4. OPD agar melaksanakan kegiatan pelatihan yang sudah dianggarkan untuk meningkatkan pengetahuan dan melaksanakan tugas untuk menghindari ketidakpahaman dalam proses belanja sehingga dapat meminimalisir temuan dari hasil pemeriksaan. 5. Kepada seluruh OPD untuk dapat lebih cermat, efektif dan efisien serta akuntabel dalam menyelesaikan seluruh program dan kegiatan dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2023.
3. Pembiayaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah disepakati sebesar 135.960.738.088 rupiah yang berasal dari SIPA tahun anggaran 2022. Pengeluaran pembiayaan disepakati sebesar 33.257.915.112 rupiah. Sidang paripurna yang terhormat, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penano baso sikampun, kewat saya kurang nujum di metik kubak mahab ngalipurapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Sumarsono. Paripurna ini kemudian nanti apa tahapan selanjutnya, Pak? Baik, dari yang disampaikan tadi, kesepakatan perubahan dari KUA PPAS tahun anggaran 2023 perubahan ya. Kami di Badan Anggaran sekarang membahas dengan PD rencana kerja anggaran, dan nanti kita akan sepakati setelah nanti mana-mana bisa program-program yang prioritas, program-program yang menjadi unggulan segera dikerjakan di perubahan 2023. Ini mungkin nanti bakalan ada juga yang tidak disepakati ya, Bang? Seperti yang kita bahas, kalau di perubahan ini kan hanya beberapa program baru yang muncul dari pusat. Tadi nggak banyak program baru, karena perubahan ini idealnya hanya memasukkan sisa anggaran yang tidak terserap di 2023 untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang muncul karena ada perubahan, ada pergeseran atau ada program luncuran dari pusat yang disusulkan ketika itu belum dibahas di murni 2023. Jadi nggak terlalu banyak program baru, hanya beberapa yang penataan ulang. Oh gitu. Ketika anggaran ini nanti tidak tercapai seperti apa? Oh, kalau di perubahan ini biasanya karena hanya melengkapi atau menyempurnakan, menyelesaikan ketika ada yang tertunda ataupun belum terencanakan di murni 2003. Namanya disebut dengan perubahan karena ada pergeseran atau program-program pusat atau susulan yang belum kita laksanakan secara utuh, secara diprogramkan secara lengkap di murni 2023. Untuk rapat banggalnya nanti itu berapa lama, Pak? Itu tentatif ketika nanti kita bisa terus sambil maraton ya, tiap hari kita mengundang OPD-nya hadir, kita bahas, bisa sepakati, karena kita juga dibatasi waktu ya, deadline-nya. Mudah-mudahan sebelum habis waktu deadline yang ditentukan, kita sudah bisa memparipurnakan. Kalau deadline-nya kapan, Bang? Kalau yang yang perubahan ini kalau nggak salah di akhir September atau saya agak lupa ya tepatnya. Tapi yang jelas biasanya kami pembahasannya kita undang OPD-nya biar nanti bisa cepat selesai dan tidak melampaui waktu yang ditentukan. Terus apa nih harapannya untuk pelaksanaan banggar nanti? Iya, kita harapannya dari APBD perubahan ini ya, nanti semoga tiap OPD bisa menyerap anggaran, menggunakan anggaran dengan baik, dan manfaatnya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Lampung Tengah secara umumnya, dan harapannya nanti yang tadi disampaikan dari Badan Anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan atau stakeholder yang terkait merancang mengantisipasi dampak El Nino ya bagi petani, biar nanti tidak terjadi kegagalan panen, tidak terjadi kekurangan bahan pangan. Ini perlu diantisipasi dan kita berikan ruang seluas-luasnya. Nanti OPD-OPD yang terkaitan dengan ketahanan pangan ini bisa memanfaatkan anggaran perubahan yang ada untuk mengantisipasi dampak El Nino. Ini yang penting di tahun 2023 berketepatan dengan musim kemarau yang panjang yang sangat luar biasa. Siap.
Dari Lampung Tengah, Aprohan Saputra, Samurai TV melaporkan.